Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulia Haryanti, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas di topik 5 koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, saya akan memaparkan terkait pemahaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari topik 5 yang membahas tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, saya akan menghubungkan pemahaman baru yang sudah saya dapatkan tersebut dengan mata kuliah lain. Setelah belajar mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama adalah profil siswa, di mana hal ini juga termasuk kemampuan, minat, kesiapan, dan modalitas belajar siswa. Kemudian yang kedua itu adalah terkait diferensiasi konten, di mana hal ini juga termasuk sumber informasi dan jumlah konten. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi proses, yang termasuk instruksi penugasan, strategi pembelajaran, pengelompokan, dan juga aktivitas pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi produk, yakni pilihan akhir produk dan penilaian. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi lingkungan, di mana hal ini juga termasuk tata letak meja dan kursi, kemudian pencahayaan, serta suhu ruangan. Selain itu, dalam proses mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa evaluasi itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau produk yang dihasilkan oleh siswa, tetapi juga melibatkan pemantauan yang kontinu yang secara terus-menerus terhadap proses pembelajaran itu. Saya belajar untuk melihat kemajuan individual siswa setiap peserta didik. Saya belajar untuk mengidentifikasi area kekuatan dan juga kelemahan setiap peserta didik, serta mengadaptasi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu agar sesuai dengan kebutuhan, dengan preferensi masing-masing setiap siswa saya. Selama proses belajar, saya juga menyadari bahwa evaluasi pembelajaran berdiferensiasi itu harus berpusat pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik atau siswa kita. Hal ini bertujuan agar tidak hanya untuk memberi peringkat ataupun mendapatkan peringkat dari peserta didik itu, tetapi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peserta didik kita dapat belajar dan berkembang secara individual. Saya juga belajar untuk melihat evaluasi sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, yang mendorong refleksi, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mendukung perkembangan peserta didik menuju lebih baik begitu. Selain itu, pemahaman baru yang saya peroleh adalah bahwa evaluasi pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan pendekatan yang fleksibel, yang responsif, di mana setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan preferensi yang unik, yang berbeda. Oleh karena itu, evaluasi itu harus disesuaikan dengan cara yang menghormati keberagaman tersebut. Pada topik 5 ini, saya belajar untuk mempertimbangkan berbagai strategi penilaian, memanfaatkan alat dan sumber daya yang tepat, serta terus mengembangkan keterampilan evaluasi saya agar saya sebagai guru dapat memberikan pengalaman belajar yang inklusif, yang bermakna bagi setiap peserta didik. Jadi secara keseluruhan, pengalaman belajar saya pada topik 5 tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan saya pemahaman baru, pengalaman baru bahwa evaluasi itu tidak hanya tentang mengukur pengetahuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, tetapi itu juga tentang merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan potensi peserta didik. Sehingga saya menyadari bahwa penting untuk memiliki fleksibilitas, responsivitas, dan pertumbuhan dalam proses evaluasi, serta dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, pemahaman baru yang saya peroleh dalam mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi tadi itu dapat dikaitkan dengan beberapa mata kuliah yang ada di PPG Prajabatan ini. Yang pertama itu bisa kita kaitkan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional.
Jadi pemahaman baru tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya peroleh itu dapat memperkaya saya terkait mata kuliah ini dengan mengintegrasikan aspek evaluasi yang sensitif terhadap kebutuhan sosial emosional peserta didik. Evaluasi yang inklusif itu dapat membantu untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik, serta dapat memberikan umpan balik yang konstruktif yang memperkuat keterampilan sosial emosional yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional itu sesuai dengan apa yang ditujukan atau apa yang kita harapkan. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Jadi pemahaman baru tersebut itu akan memperkaya pemahaman saya tentang keberagaman yang ada pada setiap individu, khususnya pada peserta didik dalam suatu kelompok begitu. Jadi mata kuliah ini berkaitan dengan evaluasi pembelajaran itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan, minat, kesiapan, dan juga modalitas atau gaya belajar siswa. Peserta didik ini menjadi landasan untuk merancang evaluasi dengan mempertimbangkan perbedaan individual. Karena peserta didik, kita sudah tahu bahwa peserta didik itu berbeda dan unik begitu. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Jadi pemahaman baru yang saya dapatkan itu memberikan saya pandangan yang lebih kaya, yang lebih luas tentang aspek-aspek evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Evaluasi yang mencangkup diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar itu dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan asesmen, sehingga berlangsunglah pengajaran dan juga asesmen yang efektif, yang interaktif dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga menjadi lebih bermakna. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi pemahaman baru yang sudah saya dapatkan ini memberikan saya wawasan tentang pentingnya inklusi, pentingnya keadilan, pentingnya kesetaraan dalam pendidikan. Evaluasi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dalam segi konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar, itu akan mengakui akan adanya keberagaman yang ada pada peserta didik kita, sehingga menjadi refleksi kita untuk bagaimana menciptakan inklusi dan keadilan dalam melaksanakan pembelajaran di Indonesia. Jadi dengan mengaitkan pemahaman baru yang sudah saya dapatkan dengan mata kuliah yang ada di PPG Prajabatan, saya memperoleh wawasan yang lebih mendalam, yang lebih komprehensif tentang evaluasi pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana sih hubungannya, bagaimana keterkaitannya dengan mata kuliah lain, ataupun bagaimana keterkaitannya dengan keadaan nyata yang saya hadapi di lapangan begitu, sehingga saya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, yang responsif, dan juga bermakna bagi peserta didik.